Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Teresa Jega dengan NIM 32331111001 dari kelas A PPKN reguler 2023. Saya dari kelompok 10 dengan mata kuliah pembelajaran PPKN tingkat lanjut. Di sini saya akan menjelaskan yaitu media pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran PPKN kelas 12 untuk memenuhi tugas tim based project saya. Sebelumnya minta maaf, 2 orang dari kelompok saya tidak dapat melakukan video dikarenakan mereka tidak ada kontribusi sama sekali dalam pengambilan atau dalam melakukan mini riset sebelumnya. Baik, di sini saya mulai. Latar belakang dari project saya adalah latar belakangnya yaitu membuat desain atau model pembelajaran yang menarik di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Ada 4 alasan utama, yaitu menstimulasikan minat. Yang pertama yaitu menstimulasikan minat, yaitu pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa lebih tertarik dan enggan melewatkan waktu belajar. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas siswa, yaitu melalui desain pembelajaran yang interaktif, siswa dapat diajarkan cara berpikir kritis dan juga kreatif. Ini dapat dilakukan dalam menggunakan model-model pembelajaran yang fleksibel seperti model inquiry, generative learning, diskusi, dan kelompok. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kemampuan analisis siswa. Desain pembelajaran yang efektif harus memastikan bahwa siswa dapat menganalisis dan memahami materi dengan baik. Contohnya, model pembelajaran induktif yang mulai dari contoh konkret hingga membuat kesimpulan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan analitik mereka. Yang keempat ada mengadaptasi karakteristik siswa, yaitu guru harus mempertimbangkan kondisi dan gaya belajar siswa secara keseluruhan. Dengan demikian, desain pembelajaran yang ditujukan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan minat siswa terhadap pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu apa tantangan yang dihadapi guru dalam mendesain pembelajaran PPKN yang menarik dan relevan. Baik, di sini saya akan masuk. Yang pertama yaitu desain pembelajaran dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah suatu proses perencanaan yang sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Desain ini mencakup penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi, materi, dan metode evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Tujuan utama dari desain pembelajaran PPKN adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, serta membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan sosial. Dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan minat siswa terhadap PPKN. Di sini saya menggunakan 2 media dan 2 metode, yaitu media pembelajaran film, di mana media pembelajaran film ini yaitu media yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyampaikan pesan pembelajaran secara visual dan audio, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam belajar. Penggunaan film dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk mengolah informasi, menganalisis isi film, dan berdiskusi tentang materi yang disajikan, menjadikannya lebih interaktif dan materi. Yang kedua ada memanfaatkan aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall itu adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat media pembelajaran interaktif seperti kuis, permainan menjodohkan atau mencocokkan, anagram, dan banyak lagi. Manfaat dari aplikasi WordWall ini yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, terus lebih interaktivitas, ketiga memudahkan pemahaman materi kepada siswa,
Yang keempat, sebagai alat penilaian yang efektif. Di sini guru dapat menggunakan word wall sebagai alat penilaian untuk mengukur pemahaman siswa secara real time serta memberikan umpan balik secara langsung. Yang kedua, kita di sini membahas dua metode, yaitu metode reward and punishment, di mana metode ini meliputi pemberian penghargaan, yaitu reward bagi siswa yang aktif dan berprestasi, serta hukuman atau punishment bagi siswa yang tidak memenuhi ekspektasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan memperbaiki perilaku di kelas. Reward dapat berupa pujian, hadiah materi, terus juga atau pengakuan. Sedangkan hukuman ini bisa berupa sanksi yang bersifat mendidik, tapi tidak bersifat kekerasan ya. Dengan penerapan metode ini diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan. Ada manfaatnya, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa. Reward berfungsi untuk pendorong bagi siswa supaya berusaha lebih baik lagi, menciptakan semangat dalam belajar. Yang kedua ada memperkuat perilaku positif, yaitu pemberian penghargaan atas perilaku baik dapat memperkuat dan mempertahankan sikap positif siswa sehingga mereka lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut. Yang ketiga ada mendorong persaingan sehat, di mana metode ini dapat memacu siswa untuk berkompetisi secara sehat, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Metode yang kedua yang saya ajukan yaitu metode diskusi, di mana metode ini adalah model pembelajaran, yaitu sebuah strategi yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dengan cara bicara, berdebat, dan berbagi ide. Tujuan dari metode diskusi yaitu satu, memberikan kesempatan berpikir kritis kepada siswa. Kedua, mendiskusikan ide-ide yang bagus. Di sini diskusi membantu siswa mengembangkan ide-ide mereka melalui saling bertukar gagasan dan juga pendapat. Yang ketiga yaitu memperoleh umpan balik. Diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan kemampuan mereka dan memperoleh umpan balik dari teman-teman sekalian. Lanjut, di sini ada tantangan yang dihadapi guru dalam desain pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada 5 tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama yaitu kebutuhan kreativitas, yang kedua resistansi siswa, yang ketiga teknologi dan media pembelajaran, yang keempat mengatasi aspek bernalar, yang kelima menyesuaikan karakteristik siswa. Di sini video dari inovasi pembelajaran PPKN tingkat lanjut saya sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.